Ya kalau paspor hilang dendanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Di luar buku paspor. Mhm. Dan paspor rusak itu 500.000 di luar buku paspor. Selamat pagi Midomi di Indonesia. Kita bertemu kembali di Mauta di Siko, Sumatera Barat. Kali ini pagi ini di awal tahun 2023 kita awali tahun ini dengan satu semangat kecerahan, semangat baru tentunya bagi kita semua yang tetap mantangi form kita di Mauta di Siko. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat dalam aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan pagi ini saya sebagai host dadakan tentunya ditunjuk oleh Bapak Cesar untuk membawakan Mauta di Siko kita di awal tahun 2003. Dan kali ini kita tidak sendirian tentunya, kita didampingi oleh ibu kita, Ibu Fauzia, ibu yang cantik yang pada pagi hari ini sudah bersedia untuk hadir di sini berbagi informasi terkait dengan paspor dan aplikasi M-Paspor. Ibu, apa kabarnya pagi ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang ingin kita dengar semuanya. Insya Allah kita semua Bu ya, sehat Bu ya? Siap. Ya awal tahun 2003. Ya Bu. Ini kali ini di program Mauta di Siko kita dikasih tema untuk berbicara mengenai M-Paspor dan kembali berbicara tentang apa-apa saja sih mengenai paspor dan syarat-syaratnya. Nanti Ibu bisa bantu jelaskan kepada Midomi di Indonesia apa-apa saja yang kita butuhkan mengenai informasi M-Paspor. Pertama-tama kami ingin tahu, katanya apa betul sekarang kalau mau bikin paspor itu emang harus melalui aplikasi M-Paspor? Bisa dijelaskan Bu? Ya, kalau sepanjang tahun kemarin 2022 kita udah launching di bulan Januari pas di saat ulang tahun imigrasi. Itu aplikasi M-Paspor di launching dan dilaksanakan di kantor imigrasi Padang. Kita melaksanakannya dari nggak salah itu percobaannya tanggal 13 uji coba. 13 Januari 2020. Memang semua pemohon kecuali kita kasih prioritas untuk lansia kecuali itu harus melalui M-Paspor wajib. Jadi harus melalui aplikasi. Oke, berarti sekarang semua pemohon paspor itu harus Bu ya menggunakan aplikasi M-Paspor untuk membuatkan paspor Indonesia. Kalau bagi mereka yang tidak paham dengan aplikasi tersebut apa bisa Bu dilayani? Kalau yang tidak paham ya mungkin kebetulan datang ke kantor kita, kita akan membantu para pemohon mereka itu dan memandu bagaimana caranya mendaftar lewat aplikasi e-paspor. Atau mungkin bisa jadi kita mungkin memberikan brosur pada mereka untuk dipelajari dan mungkin bisa didaftar di lain waktu karena kadang-kadang di siang hari atau pagi hari itu agak padat agak padat tidak. Jadi mungkin bisa agak malam atau sore, jadi kita kasih brosur. Oke. Jadi tetap bisa diberikan bantuan Bu dibantu, dalam proses pendaftaran dalam aplikasinya. Cara-caranya Lalu kalau kita melihat seiring dengan berjalannya aplikasi M-Paspor ini ada beberapa kendala yang ditemukan oleh para pengguna Bu. Salah satunya itu terkait dengan ketika kita sudah membayar di dalam tahapan M-Paspor, namun ternyata belum dapat terkonfirmasi Bu. Itu kira-kira kenapa Bu penyebabnya ya Bu? Ya seandainya ada pertanyaan atau pemohon yang menanyakan kita tentang adanya kendala di bagian paspor, kita pastikan dulu bagaimana apakah pembayarannya setelah sukses atau belum. Seandainya sudah sukses, kita tinggal mencoba untuk di aplikasi lagi. Tapi seandainya belum sukses, kita coba tutup dulu aplikasinya itu. Kemudian namanya di WhatsApp itu ya? Dinyalakan lagi. Kemudian HP-nya dibuka kembali. Kemudian kita silakan dia itu kita kan harus menghubungi orang
di pusat ya, Iya, siap, untuk siap. di helpdesk. Nah, kemudian mungkin beberapa menit kemudian sudah normal kembali, bisa dilaksanakan. Oh, baik. Iya baik. gitu. Baik Ibu, Iya. ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan para pemilik paspor yang ingin mengajukan paspor lagi, tapi kondisinya paspornya hilang, Bu. Paspornya hilang, ataupun mungkin ada beberapa data yang ingin dirubah karena ada ada penyesuaian data diri dan lain-lain. Itu apakah perlu didaftarkan ulang pada aplikasi paspor juga, Bu? Ya, ada dua artian di sini ya. Pertama, betul-betul paspornya hilang dan rusak, mereka belum mendaftar M-Paspor karena itu memang tidak termasuk dalam aplikasi M-Paspor. Jadi kita langsung ke bagian Wasda ya, untuk di BAP. Tetapi ada pemohon yang telah memohon paspor mendaftar di M-Paspor, dibikin baru. Ternyata setelah kita lakukan prosesnya, ternyata orangnya sudah punya paspor, hilang. Nah, kita akan proses dia sebagai paspor yang hilang, penggantian karena hilang, tetapi uang yang telah dibayarkan itu hilang, hangus. Oh, berarti kalau memang dianya memang di awal tahu bahwa dokumennya hilang, ya harusnya disampaikan, Bu ya? Iya, disampaikan. Dan tidak perlu pakai aplikasi M-Paspor. Iya, tapi setelah dia mendaftar, dia ketahuan hilang, kita ke proses dia penggantian paspor karena hilang, dan paspor yang telah dibayarnya itu hangus. Begitupun rusak, paspor rusak karena kan kadang-kadang dia upload di halaman depan. Ternyata halaman 2, 3, 4-nya rusak. Akan kita tetap dia proses paspor rusak. Nanti kena denda kan. Siap. Baik, berarti betul di Indonesia mau diperhatikan lagi ya kondisi paspornya, apakah masih layakkah atau mungkin dalam kondisi rusak, maka itu akan melalui treatment yang berbeda dalam pengurusannya di kantor imigrasi. Begitu juga apabila memang benar paspornya hilang, maka tanpa melalui aplikasi paspor bisa disampaikan kepada petugas yang sedang bertugas, tentunya menyatakan bahwa dokumennya hilang. Lalu untuk pengurusan dua kasus tadi, Bu, syarat-syarat yang dibutuhkan apa sih, Bu? Ya, jadi kalau pemohon yang paspornya hilang atau rusak, itu langsung aja ke kantor imigrasi tanpa aplikasi M-Paspor. Itu di syarat-syaratnya seperti dilengkapi lagi dari awal. Surat keterangan kehilangan polisi pasti, KTP, KK, kartu keluarga, akte kelahiran. Oh, akte kelahiran. Iya. Pengganti akte kelahiran bisa ijazah, bisa buku nikah. Oh, ijazah untuk semua jenis ijazah atau? Ijazah yang memuat data nama orang tua, mungkin itu bisa SD, SMP atau SMA. Oh, baik. Oh, jadi beberapa dokumen itu perlu disiapkan ya para Midomidi, sehingga ketika sudah datang di kantor imigrasi pastikan semuanya sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Kira-kira nih, Bu, apa kalau paspor hilang atau rusak itu apakah kena denda nih, Bu? Apa harus bayar denda? Oh ya, pastilah, itu kan sudah tertera tertuang dalam aturan. Ya, kalau paspor hilang dendanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Di luar buku paspor. Dan paspor rusak itu 500.000 di luar buku paspor. Itu biayanya. Baik. Oke, Mbak Didi, perlu jadikan catatan ya bahwa pastikan dokumennya tetap dijaga baik-baik, tidak rusak ataupun tidak hilang. Apabila terjadi kedua-duanya, maka akan ada denda yang menanti, dan mau tidak mau ya harus bayar lebih ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Bu. Sudah berbagi informasi dengan kita semua. Di awal tahun 2023 ini kira-kira bagaimana, Bu, layanan paspor di Sumatera Barat? Alhamdulillah, karena masyarakat sudah sebagian masyarakat sudah mengetahui aplikasi M-Paspor. Jadi kita sudah aman, maksudnya sudah tidak repot lagi ya, karena kita sudah memberikan sosialisasi, sudah turun ke daerah-daerah, ke kota dan kabupaten. Jadi sebagian besar masyarakat sudah tahu, jadi kita sudah maksudnya sudah ringan lah bebannya daripada tahun sebelumnya gitu. Berarti dengan di awal tahun 2023 ini dengan dicabutnya PPKM, Bu ya. Jadi mungkin masyarakat lebih
mudah bergeraknya. Iya. Jadi mobilitas untuk luar negeri jika memungkinkan untuk Iya. tinggi, maka jangan khawatir untuk bikin paspor di kantor Iya, imigrasi pada. Benar pemirsa. Semua sebab sudah mudah dan semua sebab pasti, dan jangan lupa menggunakan M-Paspor. Iya. Lebih mudah, lebih praktis dan terjangkau ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Terima Iya. kasih banyak atas Sama-sama. kehadirannya kali ini. Iya, Mudah-mudahan Pak Arif. informasi ini sangat berharga bagi kita Iya. semua, dapat menjadi bahan referensi Iya. dalam pengurusan paspor dan Iya. keimigrasian. Baik, Mina Bidu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.